Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang merupakan tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIKNR. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai kerangka konseptual akuntansi. Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian laporan keuangan memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan juga penyajian laporan keuangan. Nah, kerangka konseptual itu diperlukan agar dihasilkannya standar dan juga aturan yang koheren yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan juga kepercayaan para pengguna laporan keuangan serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda ataupun periode yang berbeda. Jadi, dalam penyusunan itu dibutuhkanlah kerangka konseptual akuntansi dan penyusunannya. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan kerangka dasar. Nah, ada tujuannya yang pertama yaitu untuk penyusunan standar akuntansi syariah dengan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua itu penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Itulah gunanya kerangka dasarnya. Terus yang ketiga itu bagi auditor itu dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan itu disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Nah, maka dibutuhkanlah kerangka dasar tadi. Yang yang keempat yaitu bagi para pemakai laporan keuangan itu dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun itu apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah ataukah tidak. Itulah tujuannya. Selanjutnya adalah pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama itu penggunanya itu investor yang sekarang dan juga investor potensial. Yang kedua itu adalah pemilik dana KAR. Yang ketiga adalah pemilik dana sirkah temporer. Yang keempat pemilik dana titipan. Yang kelima pembayar dan penerima zakat, infak dan juga sedekah dan juga wakaf. Yang keenam adalah pengawas syariah. Yang ketujuh karyawan. Yang kedelapan pemasok dan juga mitra usaha lainnya. Yang kesembilan pelanggan. Yang kesepuluh pemerintah. Yang kesebelas masyarakat. Selanjutnya adalah paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah itu didasarkan pada paradigma dasar bahwasanya alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah, kepercayaan ilahi, dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki yang secara material dan juga spiritual, al-fa'ah. Nah, paradigma dasar ini menekankan bahwasanya setiap aktivitas umat manusia itu memiliki akuntabilitas dan juga nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan juga akhlak itu sebagai parameter baik dan buruknya, benar dan juga salahnya aktivitas pada suatu usaha. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah ataupun transaksi syariah itu mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan juga stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Nah, akhlak itu juga merupakan norma dan juga etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan dan sinergis dan juga harmonis. Adapun asas-asas transaksi syariah yang pertama itu ada asas persaudaraan atau ukhuwah, di mana transaksi syariah itu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh eh, mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Selanjutnya itu adalah prinsip keadilan atau adalah itu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan juga memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Adil begitu ya. Selanjutnya ada eh, kemaslahatan di mana itu segala bentuk kebaikan dan juga manfaat yang berdimensi duniawi dan juga ukrawi, material dan juga spiritual secara individual dan juga kolektif. Yang keempat itu ada keseimbangan, di mana keseimbangan ini aspek material dan juga spiritual
aspek privat dan juga publik, sektor keuangan dan juga sektor real, bisnis dan juga sosial, dan juga keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Jadi seimbang begitu ya. Selanjutnya itu adalah karakteristik transaksi syariah. Yang pertama itu tidak mengandung unsur riba tentunya, tidak mengandung unsur kezaliman, yang ketiga tidak mengandung unsur maisir, yang keempat tidak mengandung unsur garor, tidak mengandung unsur haram, masih dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan juga benar, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, tidak ada histori harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran, tidak mengandung unsur kolusi dan juga suap menyuap. Selanjutnya adalah konsep dasar akuntansi menurut AAOV dan juga pemikir Islam. Yang pertama itu manfaat dengan dibentuknya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AVV yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan juga lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi yang pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang selanjutnya itu adalah tujuannya akan membantu untuk memandu manajemen dan juga dalam membuat pertimbangan atau adjustment pada saat akan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya tujuannya jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Seterusnya, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten ini tuh seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AAOIV untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah itu eh, adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku. Kemudian mereka melakukan tes dan juga analisis apakah pemikiran tersebut sejalan ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jika diketahui konsisten ataupun sesuai, maka akan diterima. Sedangkan jika tidak diketahui, tidak sesuai, maka akan ditolak. Hal ini itu didasarkan atas kemudahan dan juga tingkat penerimaan oleh masyarakat luas atas konsep kontemporer tersebut. Akuntansi syariah juga memberikan penekanan kepada dua hal. Yang pertama, akuntabilitas dan juga pelaporan. Akuntabilitas itu tercermin melalui tauhid. Bahwasanya segala sesuatu di dalam dunia ini itu harus berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di atas bumi. Pada saat yang sama, akuntansi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah di mana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan berusaha harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dikurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.